Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian pemisahan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian Al-Islam yang diadakan setiap hari Kamis sekali. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, itu yang terpenting adalah terampunkannya segala dosa kita. Karena semua manusia itu pernah melakukan dosa. Termasuk Nabi Adam juga pernah melakukan dosa. Ya, banyak sekali. Itu yang penting adalah bagaimana kita dalam kehidupan ini dosa-dosa kita bisa terampuni. Nah, untuk itu Allah sudah memberikan resepnya supaya kita dicintai oleh Allah dan diampuni dosanya adalah dengan mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasul. Ya. Kalau kita mengikuti, kenapa? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi sebenarnya syaratnya ini aja. Berarti beragama itu standarnya mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah diutus untuk membawa Islam. Nah, Rasulullah sudah pernah berpesan meninggalkan warisan kepada kita 2 pusaka. Itu disuruh berpegang kepada duanya dengan erat-erat. Supaya apa? Tidak tersesat abadan selamanya. Rasulullah mengatakan taraktu fikum amroini ma in tamassakum bihi malan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Yaitu kitab Allah wa sunnata Rasulillah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Sehingga ini pesannya Rasulullah yang di Muhammad yaitu dipegang erat-erat, berpegang pada Quran dan As-Sunnah. Nah, di dalam firman-Nya juga demikian. Di dalam Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu kitab Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang takwa. Jadi sebenarnya sudah klop semua, bahwa pegangan kita supaya kita selamat, supaya dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, itu pegangan cuma 1 aja. Ikuti Rasul. Yang membocorkan ini Allah. Jadi kalau kita laksanakan itu berarti sudah benar. Karena ucapan orang beriman itu apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasul, jawabannya adalah nggih. Sendika dawuh. Nek cara Jawa nih, tapi nek cara bahasa Arab ngoten sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun.
Sesungguhnya ucapan orang yang beriman itu apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasul supaya menghukumi antara mereka, jawabannya adalah ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, oleh karena itu kami berharap juga nanti segala fenomena yang terjadi sekarang ini bisa dianalisis dengan Quran, bisa dijawab oleh Quran. Kemudian saya tambah satu ayat lagi atau dua ayat yang merupakan topik bahasan pada malam hari ini. Yang pertama tentang Quran tadi, di situ disebutkan juga syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan Quran di dalamnya. Berfungsi sebagai apa? Hudal linnas, petunjuknya manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini aja penguat aja untuk bahwa kita harus berpegang pada Quran dan As-Sunnah. Nomor 4 ya. Ini mungkin terkait yang situasi sekarang ini. Biasanya mulai tidak pilkada itu agak berita-berita bohong. Ya. Contoh aja. Saya kemarin ketemu Jamin di Maring ya. Jangan lihat anunya, videonya yang keluar tidak cocok. Tapi saya nggak nolak, saya biarkan aja. Ya, jangan baca, semua kan mendengar. Nanti Muhammadiyah itu sebenarnya tidak menetapkan harus A, tidak. Karena Muhammadiyah itu diaspora, bisa menerima siapa saja. Ya, makanya biarkan aja. Kita juga kan belum tentu nyoblos A, nyoblos B, karena belum saatnya. Tapi kemarin seperti itu menunjukkan berita juga bohong sebenarnya. Gitu lah. Ini sekarang ini juga akan banyak berita-berita bohong. Nah, oleh karena itu Allah sudah berpesan kepada kita. Apa pesannya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in ja'akum fasikum binaba. Jika datang kepada kamu orang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, maka telitilah. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum yang kamu tidak tahu keadaan kaum itu sehingga kamu menjadi menyesal atas perbuatan itu. Lainnya adalah pelajaran pinter, pelajaran cerdik bagaimana kita menyikapi berita-berita bohong. Sudah diberi pelajaran semua. Nah, kalau kita tidak mau menuruti ini berarti kita menentang Allah dan Rasul. Tadi sudah diberitahu. Kalau kepingin diampuni dan dicintai oleh Allah, ikuti Rasul. Rasul membawa Islam, membawa Quran. Ini salah satu pesan. Nah, nanti kita akan terapkan di dalam kehidupan dalam situasi seperti ini. Itulah kehebatan Quran. Nah, itulah nanti akan kita sampaikan. Nah, dengan Quran ini juga merupakan tolok ukur. Tolok ukur terhadap kitab-kitab atau pendapat-pendapat orang lain itu dibenarkan Quran. Contoh ya, orang Nasrani itu kan menganggap bahwa Isa itu mati disalib ya. Siapa yang membunuh? Yang menyalib? Yahudi. Tapi orang Nasrani biasanya Islam gak senang, kalau kan terbalik itu. Biasanya gak senang bahwa Yahudi lah, apa gak senang bahwa Islam itu. Kan begitu, kenyataan ini. Nah, bedanya mereka itu apa dengan kita? Mereka itu percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Hanya itu aja. Prinsipnya di situ. Ya. Nah, itu disebutkan begini. Ini membuktikan bahwa Quran itu hebat, bisa menjelaskan terkait dengan masalah-masalah yang dipahami oleh orang lain sehingga dijelaskan oleh Allah begini. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Karena ucapan mereka sesungguhnya kami membunuh Isa putra Maryam, Rasul Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya. Ini Allah yang mengatakan. Berarti Isa itu tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib. Tapi mereka mengatakan dibunuh. Makanya Quran ini adalah tolak ukur yang akan menjelaskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Walakin tetapi subbihalahum
diserupakan ya dengan mereka pada mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam tentang pembunuhan Isa tadi, lafi sakim minhu, sungguh berada di dalam syak atau prasangka, was-was minhu daripadanya. Ma lahum bihi, tidak ada bagi mereka bihi terhadapnya itu, masalah pembunuhan itu, min ilmin, suatu ilmu, ilat tiba adzonni, kecuali mengikuti prasangkaannya saja. Mereka sendiri sebenarnya tidak yakin, wama qataluhu yakinan, dan tidaklah mereka membunuhnya, dan tidaklah mereka membunuhnya yakinan dengan yakin. Jadi dia merasa tidak yakin membunuh itu. Benar atau enggak? Itu dibenarkan oleh Allah, tidak dibunuh. Ya. Bal rafa'ahullahu, bahkan Allah mengangkatnya ilahi kepada Allah. Bahkan Allahu azizan hakimah, dan adalah Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini hanya saya tunjukkan kepada panjenengan semua bahwa Quran itu hebat, jawab segala masalah, termasuk pahamnya orang Nasrani seperti itu, dibantah oleh Quran. Nah, Quran ini kan Allah yang berbicara, berarti memang tidak dibunuh, justru diangkat. Maka ada pendapat bahwa yang tidak mati itu ada beberapa nabi, salah satunya Nabi Isa. Nabi Isa karena diangkat, tapi di dalam hari kelahirannya dia mengucapkan selamat hari kelahiranku, selamat hari kematianku, dan selamat aku dihidupkan kembali. Berarti asalnya mati, mati ini kapan dapat? Tapi jelas waktu itu tidak dibunuh. Ini menunjukkan Quran adalah hebat. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita mencoba menganalisis berita bohong. Berita bohong ini kalau kita sikapi dengan benar ya tidak ada masalah. Tapi ketika kita mengetahui berita bohong lalu kemudian kita sebarkan, itu kita ikut andil untuk menyebarkan berita bohong. Contoh ya, untuk kasus di sebuah perumahan ada seorang servis elektronik. Pada waktu dia membetulkan elektronik itu berupa amplifier. Ya, karena dia itu belum selesai atau tidak ngerti, dia waktunya sholat datang, lalu dia sholat di masjid. Tapi amplinya tadi di bawah. Lah di masjid tidak ada orang, gitu ya. Tidak ada orang. Lalu setelah selesai sholat, jadi bawa lagi amplinya. Memang bukan miliknya masjid. Lah setelah keluar, ada orang melihat dia bawa ampli tadi. Terus diteriaki ya Pak, maling, 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 maling. Keluar semua orang secara masjid. Apa yang terjadi? Digebleki ya. Ya remak-remak. Yang mengerikan lagi apa? Disiram bensin, diobong. Coba bayangkan. Padahal dia bukan mencuri. Kita ikut gebuki, ikut nyiram bensin bisa. Padahal dia tidak bersalah. Ini loh efeknya berita bohong. Nah makanya Allah itu memberikan satu pelajaran, disuruh meneliti dulu. Nanti ada asbab nusulnya. Nah sekarang kita lihat juga isu-isu terkait dengan masalah pilkada. Okay. Pilkada itu juga ngenten iki wadah berita bohong. Kita ngomong gubernur berjalan tiga wetok kabeh. Terus ada postingan nomor 1 itu nggak salah Bu Lulu, Ibu Khofifah, Bu Risma ya. Ada isu di HP kita, kantor Bu Khofifah digeledah KPK, terbukti terindikasi korupsi. Kira-kira saya nggak ini sih, saya nggak berita ya musuhnya Bu Khofifah, iya lah, musuh Bu Khofifah nggak ingin, nggak mungkin. Terus sisi lain lagi,
Ada berita lagi, Bu Risma atau Bu Risma digeledah, ternyata juga terindikasi korupsi, sehingga ada 6 orang yang dicekal tidak boleh keluar negeri. Berita sekarang itu begitu. Lah bagaimana kita menghadapi berita seperti itu? Ihsan kita di mana? Karena ihsan itu adalah buah daripada Islam dan iman. Kalau kita ihsan dalam hal akhlak, oke. Islam dalam hal berbakti kepada orang tua, oke. Kalau kita ihsan dalam hal seperti itu, bagaimana? Kalau panjenengan nge-share, berarti panjenengan menyebarkan berita bohong. Dosa. Dosa ini bisa terus menerus disebar ke orang lain, tambah dosa malah, tambah dosa malah. Dosa jariah. Kira-kira yang apa ihsan kita kalau menghadapi seperti itu? Ya, maka sesuai dengan apa yang kami dapatkan kemarin menghadiri LHKP kemarin di Madiun itu yang sudah jumpa seperti itu, jangan di-share. Kalau di-share kita ikut menyebarkan berita bohong. Itu ihsan kita. Kaca di-share. Karena berita-berita bohong jelas itu. Yang itu ngelakno stoe, sudah ngelakno stoe pasti. Ya. Lah, bagaimana Quran menjelaskan terkait berita bohong itu seperti tadi yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaka fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, maka telitilah, antusibu kaumam bijalatin, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum yang kamu tidak ngerti keadaannya sebenarnya, sehingga kamu menjadi menyesal terhadap apa yang kamu kerjakan. Ternyata ayat ini latar belakangnya, asbab nuzulnya, Rasulullah itu menyuruh salah seorang sahabat untuk menarik zakat pada satu kaum tertentu. Lalu rupanya kaum ini dengar juga kalau akan ada tamu yang diutus oleh Rasulullah untuk memungut zakat. Karena yang mengutus itu Rasulullah, maka disambut dengan baik. Jejer-jejer di dalam itu ngenteni utusannya Rasulullah tadi itu. Lalu rupanya Rasulullah itu tahu seperti itu, muncul prasangka buruknya. Wah, saya mau dibunuh ini. Akhirnya tidak diteruskan. Lalu dia kembali kepada Rasulullah melaporkan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dia laporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang akan saya tarik zakatnya tadi itu ternyata mereka murtad semuanya, dan mereka juga akan membunuh saya. Nah, kontak saja setelah mendengar seperti itu akan diperangi kaum itu. Ya, mungkin waktu itu Rasulullah sudah kuat, tentaranya sudah banyak. Lalu turunlah ayat itu tadi yang menjelaskan disuruh tabayyun. Maka diutuslah salah seorang sahabat dari Rasulullah untuk menjadi intel. Masuklah ke dalam kaum itu, ternyata kaum itu tidak ada yang murtad. Mereka sholat 5 waktu semua. Bahkan yang baris tadi itu kepingin menyambut datangnya tamu yang diutus Rasulullah. Tapi dilaporkan beda. Inilah terbelakangnya. Maka disuruh tabayyun, disuruh meneliti. Ya. Nah, kalau orang fasik aja suruh meneliti, apalagi orang kafir. Nah, buktikan orang kafir juga pendusta. Di zamannya siapa kan? Kepalanya tentara Mongol, Genghis Khan. Genghis Khan itu berusaha untuk memerangi kaum muslimin, tapi sulit. Tidak bisa tembus, tahanannya kuat. Nah, Genghis Khan ini cerdas. Lalu dikirim surat kepada kaum muslimin bahwa barang siapa mau meletakkan senjatanya dan bergabung dengan tentara Mongol, maka selamatlah dia. Nah, karena surat inilah umat Islam pecah jadi 2. Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang setuju bilang begini, kalau kita melawan tentara Tartar berarti sama dengan bunuh diri.
mereka jumlahnya banyak, persenjataannya lengkap. Makanya benar sudah ikuti aja tentara Mongol tadi. Yang tidak setuju bilang begini, kalau mereka mengirim surat seperti itu tandanya tentara Mongol tidak mampu menembus pertahanan kita kaum muslimin. Maka perjuangan harus diteruskan. Sudah ada pro dan kontra. Nah ini ditangkap oleh Genghis Khan tadi, dikirimi surat kedua. Intinya adalah barang siapa mau bergabung dengan tentara Tartar maka akan diberi kekuasaan di Bukhara. Tapi syaratnya ada. Apa? Syaratnya disuruh memerangi saudara yang tidak setuju tadi. Nah, yang setuju tadi senang, terus berbunga-bunga hatinya, lalu diperangilah saudara yang tidak setuju tadi. Inilah kersane Allah, sehingga setuju tadi lu kok kalah. Akhirnya menang yang setuju tadi. Nagih janji. Apa yang terjadi? Jangankan diberi, akhirnya senjatanya diluncuti satu persatu dan dibeleh satu persatu. Habis berutam. Ini akibat apa? Percaya kepada orang kafir. Padahal orang fasik saja, orang fasik itu kan termasuk orang Islam. Gitu. Disuruh tabayun apalagi orang kafir. Apalagi kalau kita analisa seperti di Indonesia ini, terus diserang komunis banyak sekali. Sehingga ada prediksi ke depan nanti yang berkuasa akan dikuasai oleh komunis. Itu prediksi manusia saja. Tapi Allah itu punya rencana juga. Banyak kan tahu sekarang ini namanya anak-anak kecil-kecil hafal Quran kabeh. Ya ada orang sing 30 juz. Ono sing anak Pak Juwari hafal 30 juz lho. Ya, ada yang hafal hampir rata-rata dan itu menjamur. Tahfidz Quran. Umpama 20 tahun, 30 tahun mereka jadi pimpinan. Pimpinan yang hafal Quran. Jadi lipas orang-orang komunis itu. Itu prediksi saya. Jadi makanya saya nggak pernah khawatir. Karena Allah itu Maha Kuasa. Kalau dia berbuat, ya rencananya Allah itu yang terjadi. Jadi ini terkait dengan masalah berita bohong. Kemudian yang nomor 2 adalah menyikapi siapa yang harus dipilih. Kalau di Muhammadiyah itu hubungannya dengan politik itu tidak menetapkan kriteria pimpinan, tapi memberikan satu pelajaran namanya diaspora. Diaspora itu orang Muhammadiyah boleh di partai manapun. Tapi sebenarnya kalau di partai manapun harus lihat partainya mestinya. Coba kalau orang sudah masuk partai biasanya mesti dimanfaatkan oleh ADRT-nya partai itu. Ya, tapi tidak melarang sebenarnya Muhammadiyah. Boleh di mana saja. Tapi kembalinya kepada ajaran Muhammadiyah lagi gitu. Lah kalau terkait dengan Islam itu Allah juga mengajarkan siapa yang harus dipilih. Tapi Allah tidak menetapkan bentuknya. Apakah bentuk demokrasi atau bentuk presiden atau bentuk kerajaan, tidak. Tapi kriteria manusianya yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang harus dipilih? Yang harus dipilih adalah orang beriman, bukan orang Islam. Kalau iman pasti Islam, kalau Islam belum tentu beriman. Iman bisa jatuh, Islam bisa jatuh fasik seperti tadi. Yang disuruh Rasulullah itu orang Islam itu, tapi fasik. Ya makanya Rasulullah Allah mengatakan disuruh milih yang iman. Kalau misalnya iman ini tidak kita pilih, kemudian kita pilih yang lain karena sesuatu hal, bukan karena dikai rokok, bukan ngerti saya. Ya. Kalau seperti itu maka Allah lepas, tidak mau memberi pertolongan sedikit pun. Yang kedua bisa jatuh kepada kemunafikan. Orang tadi munafik itu tidak masuk iman, tidak masuk kafir. Muzadzabina baina dzalik. Berada di antara yang demikian itu, tidak masuk kafir, tidak masuk iman. Dan disediakan neraka paling bawah. Innal munafiqina fit darkil
asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan diletakkan di neraka paling dasar. Coba. Kenapa disebut munafik? Ini memang macam-macam. Salah satunya aktivitas itu adalah memilih pemimpin orang kafir dengan meninggalkan orang beriman. Ini bisa jatuh kepada kemunafikan. Anda tunjukkan ayatnya satu-satu. Ya. Yang kedua, kalau kita memilih Yahudi Nasrani, maka hakikatnya kita itu sebenarnya juga Yahudi Nasrani. Siapa yang mengatakan Allah? Maka hal seperti ini sudah saya sampaikan di awal tadi itu. Kalau kepingin tidak sesat selamanya, gunakanlah Quran dan As-Sunnah. Tadi Nabi sudah berpesan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulillah. Ya. Saya tunjukkan ayat pertama surat 3 ayat 28. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang beriman itu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang beriman. Di sini berarti yang harus dipilih orang beriman, yang harus ditinggalkan adalah orang kafir. Wa may yaf'al dzalika, lan sapa wong kang nglakoni kaya mengkono iku milih wong kafir dadi pimpinan. Falaisa minallahi fi sayin. Allah ora bakal menehi pitulungan sedikit pun. Ini Allah yang mengatakan. Ya. Jadi itu adalah ajaran-ajaran di dalam Islam. Itu agama. Karena agama itu aturannya ada di dalam Quran. Itu ada di dalam Quran. Lah orang Indonesia rata-rata tidak memahami seperti itu, karena yang dipahami itu Islam itu 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi masalah milih pemimpin itu duduk urusan agama. Padahal agama itu. Jangan cek dalam Quran surat 3 ayat 28. Kemudian yang nomor 2 adalah basiril munafikina bi anna lahum adzaban alimah. Wenono kabar gembira, wenono kabar bebungah marang wong munafik ing yen to dheweke bakal oleh siksa kan banget larang. Berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa yang dimaksud orang munafik di ayat ini? Disebutkan di situ alladzina yattakhidunal kafirina auliya, yaitu orang yang memilih orang-orang kafir menjadi pemimpin min dunil mu'minin dengan meninggalkan orang beriman. Kenapa mereka milih orang beriman? Orang-orang kafir. Dijelaskan oleh Allah di situ. Sajane kepingin oleh izah, kepingin oleh kemuliaan milih orang yang jadi menteri, milih kau jadi nopo itu. Kepingin dapat izah. Dijawab oleh Allah bahwa fa innal izzata lillahi jami'an, bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah semuanya. Itu ayat-ayat ternyata Islam itu hebat. Terkait pilkada itu ada. Selama ini kita kan tidak menganggap bahwa Islam itu ada. Surat 5 ayat 51 mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara. Janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani aulia sebagai teman setia, sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Ini ayat ini muncul ribut waktu zamannya Ahok mencalonkan gubernur. Jangan kamu dibohongi pakai ayat 5 ayat 51. Ini diterapkan teman karena nyoblos mereka, karena nyoblos Ahok. Makanya dipelintir seperti itu. Ya. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah pemimpin daripada sebagian lainnya. Wa may yatawallahum, barang siapa atau condong kepada Yahudi Nasrani minkum di antara kamu, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang condong kepada Yahudi Nasrani tadi minhum adalah bagian daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi ini ada suruhan, ada ancaman. Kalau kita memang orang beriman,
Ya kita harus turuti perintah Allah itu. Apa berarti sih gini loh? Ya. Di situ nanti kalau kita disuruh milih orang kafir karena diberi uang, maka itu namanya suap. Tapi kalau kita memilih orang beriman, dikasih duit, itu bukan suap, hadiah. Karena cocok. Suap itu adalah merubah hukum Allah yang Allah sudah tetapkan karena diberi sesuatu lalu dirubah. Itu adalah suap. Nah, kira-kira sulit tidak mendeteksi orang beriman itu. Mereka juga sholat, punya KTP Islam juga. Ya. Sebenarnya mendeteksi orang itu beriman atau tidak itu sebenarnya gampang kalau orang itu punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmu ya angel. Nah, iman ini menurut Rasulullah ada item. Pertama, iqraru bil lisan, ucapkan dengan lisannya asyhadu alla ilaha illallah. Wa tasdiqu bi qalbi, lalu dibenarkan oleh hatinya. Berarti antara ucapan dan hati ini sama. Nah, ada orang ucapan be hatinya nggak sama berarti. Kalau kita nangkap maling, interogasi, mesti biasa bicu. Tangkapnya be hatinya nggak bodoh. Kamu mencuri apa saja? Mencuri ABCD padahal nyolongnya EFGHI. Antara hati dan mulut tidak cocok. Terus ditambah satu lagi, apa? Wa amalu bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi mulut, hati dan perbuatan yang cocok. Kok angel biarannya larang. Swarga itu. Ya. Lama kita mengaku beriman, aku senengan itu bibir saya misalnya, gak masuk gitu loh. Ngaku iman tapi gak sholat juga masuk. Arkannya nggak ada. Kalau kita hanya ngomong tok dan hati kita tidak melakukan syariatnya, maka itu namanya kebatinan. Lah Islam itu tidak begitu. Ya kebatinan ditambah amalnya. Makanya kalau kita hanya dua saja tampil dua, cangkemnya cocok, hati ini cocok. Itu belum tentu beriman. Apa buktinya? Buktinya panjenengan dia dalam Quran surat 2 ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Ngomong lagi. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Wah, Allah mengatakan tidak beriman, padahal dia mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ya karena mereka ngomong toh, arkannya nggak ada. Jadi katakan Allah nggak mau bimbing. Maka panjenengan hanya lihat calon-calon itu kalau sudah masuk kriteria iman, itu yang wajib dipilih. Nah. Nanti juga saya berikan tahu, saya beritahukan. Nanti biasanya jamin mesti gaya istilah ojo pilih wong wedok. Karena tak jelaskan semua. Coba panjenengan jangan pakai isu itu. Kalau pakai isu itu, karena keputusan Muhammadiyah sendiri tidak menetapkan, tidak melarang pimpinan wanita. Alasannya ada. Saya tunjukkan anunya jamin gitu. Pakailah yang saya itu terkesan. Nanti waktu kemarin itu terkesan satu saya itu. Nek wong Muhammadiyah ambek wong NU itu adalah pendiri bangsa. Ikut andil dalam mendirikan Republik Indonesia ini. Maka mereka tidak berhak mengemis-ngemis. Diceritakan oleh Jamin kemarin. Itu yang tempat saya ingat. Ada salah satu organisasi itu menemui Pak Wali Kota sampai jam 8:30 ini karena aksi ini. Nah nanti kalau Jamin ini jadi, Muhammadiyah NU gak usah proposal,
Mereka akan datang ke kantor-kantor Muhammadiyah dan kantor NU. Hebat itu. Pakai isu itu aja. Jangan pakai apa namanya? Perempuan tadi. Karena di dalam ajaran Muhammadiyah namanya PWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, yang terkait dengan organisasi. Kalau terjadi perbedaan pendapat, disuruh kembali kepada aturan organisasi. Padahal Muhammadiyah tidak menetapkan itu haram. Kalau kita memaksakan itu, berarti kita melawan sebenarnya. Itu hanya saya beritahu aja. Itu kemarin saya keluarkan di Buita ya. Kelompok-kelompok nggak saya jawab juga. Karena ya hebat. Dan saya tidak pernah mendengar tokoh-tokoh yang berbicara seperti itu. Nah, ini menurut saya itu adalah ampuh itu kalau diterapkan betul. Bapak Ibu